Selamat datang di podcast sebelum tidur. Iya, karena hari ini gue sendiri ya, sendiri untuk membahas sesuatu yang mungkin kalau yang ini agak berilmu kali ya. Karena gue ini akan memberikan ilmu kamehameha. Oh enggak dong. Enggak, gue ingin ngebahas tentang kenapa sih konten negatif lebih gampang untuk viral gitu. Ya kalau kayak gini mah ya sesuatu yang harus dijelasin lagi ya. Ya karena orang Indonesia tuh suka kayak konten-konten yang kayak begitu. Bayang gak sih kayak misalnya kayak ada artis yang lagi kontroversial, orang pengen lihat, pengen sebar gitu ya. Misalnya contoh lagi kayak misalnya prank gitu. Pranknya udah jelas itu negatif gitu, tidak bisa jadi contoh yang bagus gitu. Dilihat, viewsnya banyak, followersnya banyak, disebar lagi sama teman-teman ya kan. Kayak apa ya, kayak udah susah banget, udah kayak menjamur, mau kayak gimana lagi ya. Jadi konten apa yang kayak gimana tuh kalau konten-konten yang bisa yang gampang viral ya kan. Kayak konten negatif, terus konten yang kontroversial, yang sensasional, dan banyak hal lagi lah ya. Pernah nggak ada konten positif yang tiba-tiba viral? Coba pikir-pikir lagi, ada nggak konten positif yang viral banget? Tapi kalau gue pikir-pikir konten positif agak jarang sih ya. Tapi kalau konten berita bagus ada sih sedikit tuh lihat. Kayak yang kata waktu pencak silat tuh yang Asian Games tuh, yang Jokowi pelukan sama Prabowo dan yang akhirnya menyebar, jadi super viral anjay. Di semuanya trending topik. Tapi berita baik apa lagi ya yang pernah viral ya? Coba sekarang tanya kepada diri sendiri deh. Pernah nggak sih lu nge-share berita positif atau berita baik ke orang lain gitu? Gue yakin pasti jarang ya kayaknya. Kayaknya pasti jarang. Soalnya kita biasanya nge-share kayak yang kayak lu pernah lihat gak nih konten ini gitu-gitu. Terus kayak, deh lu harus lihat video ini deh. Ini nih kayaknya lucu banget nih. Kacau banget, parah banget nih, asli 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 gitu. Jadi gitu kalau mau cepet naik, mau cepet terkenal, terkenal dalam tanda kutip ya ini mah. Bisa bikin konten yang kontroversial, yang sensasional, bisa gampang kayak gitu. Kalau misalnya bisa juga kalau misalnya mau bikin konten-konten yang positif ya siap-siap aja, nggak terkenal, mungkin nggak viral. Nah ini yang pengen gue coba ubah gitu. Bukan maksudnya kayak podcast sebelum tidur itu biar viral gitu, biar ke mana-mana itu namanya, bukan. Gue nggak ngomong kayak begitu, tapi maksudnya gue itu nggak cuman podcast sebelum tidur aja gitu ya kan, kayak yang kayak begitu ya kan, buat buat semua, buat orang-orang, buat kreator-kreator tahun ini gitu. Semoga banyak yang bikin konten-konten positif dan kemudian konten positif ini disupport sama komunitasnya. Kita mulai terus kita sebar konten positif dan pada akhirnya konten-konten positif ini bisa juga naik gitu dan bisa viral gitu loh. Dan isinya YouTube trending itu isinya bukan kayak konten-konten yang kontroversial, yang fenomenal lagi ya kan. Jadi kayak mungkin ada banyak berita-berita bagus, good news yang jadi trending. Soalnya gue kalau ngeliat kayak YouTube trendingnya di luar gitu, apa sama Amerika gitu, lo bisa coba cek di YouTube lo nih, lo setting itunya, ganti negara-negara misalnya kayak United States gitu ya, Amerika gitu, itu di trendingnya rapi banget. Isinya tuh kayak nggak sampah deh isinya tuh bener-bener nggak sampah, isinya tuh rapi, oke, curated gitu kan, jadi ketahuan gitu ini trendingnya karena apa gitu. Tapi di Indonesia nggak tahu kenapa gitu, beda gitu, kenapa prosedurnya tuh beda. Dan mungkin mereka menganggapnya re-uploader itu, iya, re-uploader itu kayak konten yang rame, viewersnya banyak gitu, gampang jadi viralnya, udah gitu loh. Ya kalau kayak gini ya kayak gimana ya, sistemnya susah gitu. Mau ngadu ke YouTube kita juga ya gimana, kita juga udah mempermasalahkan ini gitu. Ya mungkin juga YouTube juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Iya, kita juga nggak bisa mengharapkan, gue juga nggak bisa berharap terlalu besar gitu. Tapi
Tapi kalau misalnya kayak konten yang positif itu didukung, disupport, banyak yang nge-views juga, banyak yang nge-share, akhirnya naik, kita bisa ubah tuh pelan-pelan gitu. Trending kita isinya jadi nggak kayak aneh-aneh lah, istilahnya gitu. Iya, kayak berita bagus atau kayak berita prestasi gitu, misalnya berita positif, atau misalnya tutorial yang bagus. Nggak harus isinya yang kontroversial dan sensasional aja gitu. Gue berharap rekan-rekan bisa membantu gue dengan ya masukin aja ke dalam diri kita, masukin ke dalam pikiran kita. Kalau misalnya ngeliat konten yang positif, yuk coba di share, entah ke teman atau ke teman grup WhatsApp, atau share ke Instagram Instagram story gitu. Iya, iya, atau mention temen di kolom komen tuh kalau paling gampang. Gitu aja gitu, gak usah malu gitu. Terus jangan melulu konten-konten yang negatif aja yang disebar ya. Oke. Ya gitu aja lah sharing gua hari ini ya kan, untuk para rekan-rekan podcast sebelum tidur. Oke, see you next time di episode berikutnya. Mungkin kalau besok-besok ya gue sama si Jai lagi, si koko itu ya kan. Astagfirullah. Oke, selamat malam, selamat tidur, semoga anda mimpi basah. Oke.